Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari jalan di Ponorogo dan berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva, seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Di awal video tadi, kita telah mengetahui bahwa Diva dan Bella ingin pergi ke rumah gurunya, yaitu ke rumah Bu Badiah. Mereka berangkat bersama dari sekolah menggunakan sepeda. Tetapi jalur yang mereka lewati berbeda. Setelah beberapa menit kemudian, Bella datang lebih awal daripada Diva. Padahal kecepatan sepeda mereka itu sama loh. Kalian tahu nggak sih, cerita tadi ada hubungannya dengan materi sistem koordinat kartesius. Dalam mencari alamat seseorang, tentunya kita membutuhkan peta. Di dalam peta tersebut telah diatur sedemikian rupa rumah tertata rapi dan jalan-jalan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Dengan lokasi tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda terhadap suatu titik tertentu, yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Pernah tidak kalian berpikir, mengapa kita harus mempelajari sistem koordinat kartesius? Apa manfaatnya? Sistem koordinat kartesius memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah, coba kalian lihat gambar di samping. Pada gambar di samping, terdapat sebuah alat yang begitu canggih yang dinamakan dengan radar sistem. Nah, mengapa seorang pilot dapat menerbangkan pesawatnya tanpa bertabrakan satu dengan yang lainnya? Jawabannya adalah karena seorang pilot dibantu oleh sebuah alat yang dinamakan dengan radar sistem, di mana radar sistem tersebut membantu seorang pilot untuk mengetahui dan menentukan posisi dari pesawat yang sedang dikendarainya, sehingga tidak akan terjadi tabrakan antara pesawat di udara. Nah, alat atau radar sistem tersebut didasarkan atau menggunakan konsep sistem koordinat kartesius. Selanjutnya adalah peta Indonesia. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan peta negara sendiri? Untuk memudahkan pembacaan peta, seringkali kita melihat dua garis yang disebut dengan garis mendatar dan juga garis vertikal. Atau sering kita ketahui bahwa dengan istilah garis lintang dan garis bujur. Nah, pembuatan garis lintang dan garis bujur tersebut didasarkan pada konsep sistem koordinat kartesius. Sekarang, kalian sudah mengetahui kan apa saja manfaat dari koordinat kartesius? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang kedua adalah siswa mampu memahami kegunaan dari koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih jauh lagi, Ibu akan menjelaskan pengertian mengenai sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius merupakan sistem koordinat yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui atau menentukan posisi titik terhadap suatu objek pada bidang datar. Coba kalian perhatikan gambar di samping ya. Jadi, gambar di samping ini merupakan gambar di bidang kartesius.
Nah, di dalam bidang kartesius terdapat dua garis melintang, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal merupakan garis yang dinamakan dengan sumbu X. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang dinamakan dengan sumbu Y. Ingat-ingat ya. Nah, untuk menentukan titik koordinat dalam bidang kartesius ini, kita menggunakan dua bilangan, yakni X, Y. Istilah lain dari X adalah absis, dan istilah lain dari Y adalah ordinat. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, terdapat beberapa titik, yaitu titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan titik H. Kita akan menentukan posisi titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dimulai dari titik A. Titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian, titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian, titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian, titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian, titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian, titik F berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian, titik G berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Yang terakhir, titik H berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Lalu, apakah jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat bernilai negatif? Jawabannya adalah tentu tidak. Mengapa demikian? Karena satuan jarak merupakan besaran skalar. Besaran skalar hanya memiliki besar saja, tidak memiliki arah. Sehingga satuan jarak akan selalu bernilai positif. Nah, posisi titik-titik ini, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan titik H, dapat kita sajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Coba perhatikan tabel berikut. Untuk koordinat titik A, yaitu 2,6, jarak terhadap sumbu X adalah 6 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Yang kedua, koordinat titik B, yaitu 5,5, jarak terhadap sumbu X adalah 5 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Yang ketiga, koordinat titik C, yaitu negatif 4,3, jarak terhadap sumbu X sama dengan 3 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Nomor 4, koordinat titik D, yaitu negatif 5,6, jarak terhadap sumbu X adalah 6 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Kemudian, untuk koordinat titik E, yaitu negatif 3,3, jarak terhadap sumbu X-nya 3 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y-nya 3 satuan. Koordinat titik F, yaitu negatif 5,6, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 6 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Kemudian, koordinat titik G, yaitu 5,4, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 4 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Kemudian, untuk koordinat titik H, yaitu 3,6, jarak terhadap sumbu X-nya 6 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Nah, tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif dari koordinat X, Y, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari X atau absis menunjukkan jarak suatu titik terhadap sumbu Y, sedangkan nilai dari Y atau koordinat menunjukkan jarak suatu titik terhadap sumbu X. Selanjutnya, kita akan mengamati pembagian kuadran pada bidang kartesius. Bidang kartesius dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan titik P dan titik Q.
Terdapat persamaan dan perbedaan antara titik P dan titik I jika dilihat dari nilai X dan nilai Y-nya. Titik P yaitu negatif 2,1 yang berarti nilai X-nya bernilai negatif dan nilai Y-nya bernilai positif. Kemudian, titik P ini berada pada kuadran 2. Selanjutnya, titik I yaitu 2,3 yang berarti nilai X-nya bernilai positif dan nilai Y-nya juga bernilai positif. Dan titik Q ini berada pada kuadran 1. Nah, persamaan dari kedua titik tersebut adalah tanda atau nilai dari Y-nya itu bernilai positif. Sedangkan perbedaannya adalah kita lihat nilai dari X-nya. Jika titik P itu bernilai negatif, titik Q bernilai positif. Kemudian, misalnya terdapat suatu titik yaitu titik S yaitu negatif 4, negatif 3. Coba tebak. Titik S ini berada pada kuadran berapa sih? Betul, titik S ini berada pada kuadran 3. Mengapa demikian? Karena nilai dari X-nya bernilai negatif, nilai dari Y-nya juga bernilai negatif. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa keempat kuadran pada bidang kartesius ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Pada kuadran 1, nilai X-nya akan selalu bernilai positif dan nilai Y-nya juga akan selalu bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai X-nya akan bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kemudian, kuadran 3, nilai X-nya akan bernilai negatif dan nilai Y-nya juga akan bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, nilai X-nya akan bernilai positif dan nilai Y-nya akan bernilai negatif. Gimana? Kalian udah paham belum mengenai sistem koordinat kartesius? Jadi, sistem koordinat kartesius merupakan suatu sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi titik terhadap suatu objek pada bidang datar. Kemudian, untuk menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, caranya adalah dengan melihat titik koordinatnya, yaitu X, Y, tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Karena nilai dari X atau absis menunjukkan jarak suatu titik terhadap sumbu Y, sedangkan nilai dari Y atau ordinat menunjukkan jarak suatu titik terhadap sumbu X. Nah, biar kalian lebih jago nih, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soal setelah ini ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.